Pada video sebelumnya, kita sudah selesai membahas tentang layar-layar di TCP/IP, yaitu ada 5 layar. Selanjutnya, pada video kali ini kita akan belajar tentang encapsulation dan decapsulation. Jadi, encapsulation itu adalah membungkus suatu data dengan beberapa header. Jadi, contohnya, di sini kita memiliki suatu data. Data ini ada di application layer. Jadi pada application layer kita memiliki suatu data. Kemudian dari application layer akan diarahkan ke transport layer. Pada transport layer dia nanti akan menambahkan header, entah itu TCP maupun UDP. Tapi contohnya di sini kita menambahkan TCP header. Jadi TCP header ini dilakukan ketika ada di transport layer. Selanjutnya pada network layer nanti akan ditambahkan lagi IP header. Jadi IP header ini ditambahkan di network layer. Nah, selanjutnya di data link layer nanti akan ada header dan trailer. Header ada di depan, kemudian trailer itu ada di belakang. Nah, sampai di data link layer nanti berikutnya seperti ini. Jadi ada data, kemudian tadi di transport layer akan ditambahkan TCP. Di network layer akan ditambahkan IP. Kemudian di data link layer akan ditambahkan header data link dan juga trailer data link. Selanjutnya sampai di physical itu nanti dia bentuknya bit, jadi bentuknya 1010 ya. Jadi bentuknya acak 1010. Jadi kalau teman-teman ngerti bit itu adalah angka yang terdiri dari 2 aja, kalau enggak 1 ya 0. Nah itu ya, nanti di dalam fisikal kita nanti bentuknya seperti ini. Jadi dalam jaringan komputer itu kalau sudah sampai kabel atau wireless itu pengiriman datanya bentuknya adalah biner seperti ini. Selanjutnya biner ini akan dikirimkan ke receiver ya. Jadi ini adalah sender. Anggap aja ini PC1 misal, kemudian dia ingin mengirimkan data ke PC2. Maka yang dilakukan oleh PC1 adalah seperti ini, yaitu encapsulation dari data akan di-encapsulation sampai akhirnya menjadi biner atau bit seperti ini. Kemudian biner atau bit ini akan dikirimkan ke PC2. Jadi PC2 akan menerima biner yang sama persis seperti ini. Kemudian dari PC2 itu akan melakukan namanya decapsulation. Jadi dari biner nanti akan dibentuk seperti ini. Jadi ada data link, ada IP, ada TCP, ada data, dan ada data link lagi. Kemudian akan naik ke network layer yang data linknya itu akan dihapus seperti ini. Kemudian dari network layer akan naik ke transport layer, maka IP headernya juga akan dihapus. Kemudian dari transport layer akan naik lagi ke application layer, maka transport headernya atau TCP headernya akan dihapus juga. Sampai nanti si komputer itu hanya menerima datanya saja. Nah, proses ini namanya adalah decapsulation. Oke, bisa dimengerti ya teman-teman. Jadi, yang dilakukan oleh sender itu adalah encapsulation, yaitu membungkus data aslinya dengan beberapa header. Sampai akhirnya nanti membentuk suatu bit, kemudian akan dikirimkan ke receiver. Di receiver nanti bitnya itu akan di decapsulation agar menjadi data lagi. Oke, jadi ini adalah gambaran sebenarnya bagaimana komputer itu bisa saling komunikasi. Saya rasa cukup untuk video kali ini. Pada video berikutnya kita akan membahas tentang nama-nama data pada setiap layer. Sampai jumpa di video berikutnya.